Untuk juga dunia kita Bapak Asmaul dari jauh semoga sehat dan akhirnya berlaku. Para jemaah sekalian, kita bersama nasihat agama ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Bupati Purwokerto MPD pada beliau di Sallallahu Alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidah yang hadir pada kesempatan pengajian subuh pagi Porsila kali ini, wabil khusus kepada Mukarram Abuya Kiai Haji Zawad Sadaqil Khair yang telah menyampaikan takdir kita Risalatul Muawanah, dan beliau sebagai Presiden Porsila Kecamatan Pondok Gede yang telah banyak menorehkan karya-karyanya untuk Porsila, di antaranya pembangunan mesin silaturahim Porsila di Medan Blue. Dan doakan semoga panjang umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, dan hasilkan segala maksud dan tujuannya. Seluruh jajaran pengurus Porsila, Ustaz Wakil Presiden Ustaz Haji Abdul Ghani, Ustaz Haji, Ustaz Haji Muhammad Riyad, dan seluruh pengurus lainnya, juga pembina Porsila yang hadir pada pagi hari ini. Mukarram Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Otonatus Mansur, juga Habibana Al-Mahfud Mustafa, juga orang tua kita di sini hadir, Mukarram Haji Sya'roni, Ustaz Haji Ahmad Abbas, juga Haji Awing Alhamdulillah Istiqomah hadir di Porsila, amin. Para asatidah lainnya, juga wabil khusus kepada DKM, Ketua DKM Ustaz Muhammad Rizkabi, Ustaz Haji Mursyid, para asatidah lainnya yang tidak kami sebutkan, begitu banyak di luar ya. Semoga kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, dan rezekinya, dan menghasilkan segala maksud dan tujuan. Jamaah Porsila sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua.
Semoga kita digolongkan golongan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang sangat semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ayolah hadirun jamaah Porsilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi surat Yasin ayat 68. Ini sebagai pengingat buat kita semua. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilu. Dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dikembalikan pada masa kejadiannya. Maka apakah mereka tidak berpikir? Surat Yasin ayat 68. Di dalam kitab tafsir Yasin, ada khusus tafsir Yasin, itu disebutkan maksud dari ayat ini adalah apabila manusia dipanjangkan umurnya maka berkurang melemah, ya, fungsi-fungsi tubuhnya itu melemah, betul nggak? Betul nggak jamaah sekalian? Ya, penglihatannya mulai berkurang, dengarannya berkurang, rambut memutih. Rambut putih itu cahaya, jangan dicibir. Iya, itu cahaya. Masya Allah. Dan anggota-anggota tubuh lainnya menjadi lemah. Karena itulah pada kesempatan yang baik ini, yang singkat ini, akan saya sampaikan doa-doa apa saja yang dipanjatkan ketika usia sudah 60 tahun, ya. Dan apa saja yang dilakukan pada usia 60 tahun, yaitu doanya minimal 2. Yang pertama, minta agar bermanfaat, ya, hidupnya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik bagi manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang kedua, mohon agar diberikan rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah, yang halal di masa tua. Itu minimal doanya. Kemudian yang dilakukan pada usia 60 tahun itu adalah menambah ilmu agama, mengkonsentrasikan hatinya untuk akhirat, memperbanyak silaturahim untuk menggantikan perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu. Kemudian bangun pagi sebelum fajar, sholat malam, Quran, zikir, salat, istighfar sampai dengan sholat subuh. Jangan tinggalkan sholat duha minimal 4 rakaat. Bersedekah setiap hari, berupaya berusaha menghatamkan Al-Quran. Kemudian istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput, dan membuat itu jadwal harian, ya, jam segini apa, jam segini apa, untuk peningkatan ibadah. Terakhir itu menulis wasiat, ya, yang dijadikan sebagai hak, yang menjadi hak dan kewajiban. Ayo hadirin rahimakumullah, jemaah Porsilah yang dimuliakan Allah, ini adalah nasihat untuk saya pribadi, ya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan 2 hal, ya. Saya termasuk orang yang meneliti Porsilah. Porsilah ini jamaahnya 200 sampai 300. Kemudian diikuti 58 masjid dan mushola. Usianya bagaimana? Usianya antara 35 ke atas. Maka itu ketika saya mewawancari para tokoh Porsilah, guru pengajar Porsilah, ada masukan buat saya, ada masukan buat kami, kita semua Porsilah, bahwa hendaklah dibuat yang namanya pengajian remaja Porsilah untuk generasi Porsilah. Yang kedua, kita ini punya namanya Porsilah Channel. Kebetulan tesis saya ini kaitannya dengan media sosial. Ketika itu saya diuji oleh 2
dokter. Yang pertama dokter kita sendiri, Dokter Kiai Haji Syarbini Anin. Beliau menanyakan, Porsila itu punya masjid di Megabendung, nanti bagaimana memakmurkan? Begitu. Saya jawab, insya Allah akan dibentuk DKM-nya. Saya jawab gitu. Kemudian yang kedua, dokter penguji saya itu Dr. Hajah Badra Uyudi. Beliau putri dari almarhum Kiai Haji Syaifuddin Absir. Ya. Beliau ini orang pintar, ahli ilmu faraid. Kalau nanya ilmu faraid pada beliau, masya Allah, cerdas. Beliau menanyakan, Porsila itu di sini jumlahnya sampai 300, tapi ya melihat apa channel Porsila cuma beberapa orang saja. Karena itulah pesannya, termasuk pesan dari Kiai Haji Abu Bakar Haji juga, dibentuk remaja Porsila, tempatnya boleh di Mahasiswa, kata beliau begitu. Kemudian juga kita manfaatkan media sosial yang ada, yaitu Porsila Channel, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya diri pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.